Jagat medsos sedang heboh membahas soal tabungan perumahan rakyat atau tapera. Banyak spekulasi yang muncul yang ujung-ujungnya melahirkan banyak tuduhan pada pemerintah. Padahal ujung dari masalah tapera ini sudah sangat jauh terjadi. Peraturan soal tapera sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu berupa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang tabungan perumahan rakyat. Kemudian diterbitkan peraturan pemerintah tahun 2020. Kemudian diteken peraturan pengganti pada 20 Mei 2024. Yang menyebabkan kehebohan dalam peraturan baru itu adalah tentang pemotongan gaji para pekerja, termasuk karyawan swasta dan pekerja mandiri, sebesar 3% per bulan sebagai iuran peserta tapera. Rinciannya 0,5% oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung oleh pekerja. Namun, khusus untuk pekerja mandiri dibayarkan secara perorangan. Peraturan itu wajib dijalankan paling lambat tahun 2027. Artinya, pendaftaran kepesertaan dana tapera termasuk pemotongan gaji pekerja wajib dilakukan. Ada beberapa hal yang memberatkan masyarakat dalam peraturan baru tersebut. Pertama, potongan sebesar 3% itu juga diwajibkan pada karyawan swasta. Negara memaksa rakyat untuk membayar iuran. Entah dia sudah punya rumah atau belum. Ini jelas memberatkan karena kepemilikan rumah itu sebenarnya hanya opsi. Masyarakat memiliki kebebasan untuk membeli rumah atau menyewa. Mestinya iuran seperti ini tidak diwajibkan. Kalau seandainya kewajiban itu hanya dibebankan pada ASN, masih sedikit masuk akal. Tapi ketika karyawan swasta juga wajib menanggungnya, itu menjadi persoalan serius. Belakangan muncul sanggahan bahwa iuran tapera itu mirip iuran BPJS. Awalnya ditolak, tapi ketika mereka merasakan manfaatnya, sekarang masyarakat menerimanya. Menyamakan tapera dengan BPJS jelas ngawur. Berobat tidak dapat diwakilkan. Orang sakit harus berobat. Bahkan itu dilakukan dengan menjual semua aset yang dimiliki. Karena orang sakit terpaksa berobat agar sehat kembali. Tapi soal kepemilikan rumah itu hanya opsi. Bisa jadi orang tidak perlu membeli rumah karena dia akan mendapat warisan dari orang tuanya. Atau dia memilih menyewa agar lebih praktis. Punya rumah juga memberatkan karena harus merawat, bayar air, listrik, dan pajak. Itulah sebabnya banyak orang yang lebih nyaman ngekos atau menyewa rumah. Persoalan selanjutnya adalah masalah kredibilitas BP Tapera itu sendiri. Tapera menjanjikan imbal hasil yang sangat rendah dibandingkan dengan imbal hasil surat utang negara yang sebesar 6,5%. Dengan kata lain, Tapera tidak sedang membantu rakyat, tapi mengambil keuntungan dari rakyat. Masalah lain yang juga mengkhawatirkan soal tapera ini adalah masalah pengelolaannya. Masyarakat sudah sering jadi korban investasi bodong. Ingat kasus Asabri, Jiwasraya, dan investasi bermasalah lainnya. Rakyat trauma dengan banyak kejadian yang membuat harta mereka ludes dalam investasi bermasalah itu. Duit yang terkumpul dalam tapera itu juga berpotensi diselewengkan seperti dana-dana lain. Meskipun itu dikelola oleh negara dan diawasi oleh banyak pihak, faktanya tetap saja dana itu dimaling. Selama pemerintah tidak memberikan jaminan akan mengganti rugi jika kejadian seperti itu terulang, potensi pencurian dana investasi masyarakat itu akan terus terulang. Itu artinya pemerintah menyediakan lubang besar bagi rakyat untuk terperosok ke dalamnya. Lebih baik pemerintah tidak membuat jebakan seperti itu untuk rakyat. Mereka yang sudah masuk tapera saja banyak yang mengeluh. Katanya
Proses pencairan dana tapera saat sudah pensiun susah dilakukan. Prosesnya lambat dan berbelit-belit. Padahal yang ikut dalam program itu belum semuanya. Bayangkan kalau kebijakan itu diterapkan untuk seluruh masyarakat, potensi macetnya akan jauh lebih besar. Namun, soal tapera ini memang tidak bisa sepenuhnya dipersalahkan pada pemerintah saja. Karena kalau ditelusuri jejaknya, tapera ini sebetulnya usulan PKS dan PDIP di DPR. Jadi, pembuatan PP itu sebenarnya adalah konsekuensi dari undang-undang yang telah dibentuk oleh DPR sebelumnya pada pemerintahan SBY. Kemudian, setelah proses pembentukan selesai, pada 2016 lalu undang-undang itu disahkan. Memang peraturan pengganti yang diteken pemerintah kali ini yang membuat masyarakat dipaksa untuk membayar iuran. Tapi perlu dipahami dari mana asal mula peraturan yang memberatkan masyarakat itu. Agar yang menanggung amanat rakyat tidak hanya pemerintah, tapi juga partai politik yang belakangan malah sibuk cuci tangan. Sejak awal pembentukan undang-undang memang sudah ada indikasi untuk memaksa rakyat membayar iuran. Ketika kemudian peraturan itu diperluas, dampaknya seperti yang sekarang dirasakan oleh banyak orang. Peraturan tapera termasuk undang-undang yang memayungi harus direvisi. Tidak perlu berlagak peduli pada rakyat, tapi ujung-ujungnya mengambil keuntungan pada rakyat. Kalau memang pemerintah ingin memudahkan rakyat punya rumah, sebenarnya tinggal membuat pendekatan berupa pinjaman lunak saja pada mereka yang belum memiliki rumah. Semoga saja kekhawatiran banyak orang itu didengar. Iuran yang memaksa rakyat untuk beli rumah itu tidak relevan dan berpotensi diselewengkan.